beli satu dapat dua. Mesti apa Pak Camat itu beli satu dapat dua? Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Kalau Mas Amin ini bisa menjalankan amanah jabatannya dengan ikhlas, dengan jiwa mengabdi dan melayani, insya Allah jabatan yang amanah itu menjadi investasi di dunia dan investasi di akhirat. Tolong diingat-ingat lagi Mas Amin, tadi kamu baru mengucapkan sumpah janji. Sumpah janji itu diucapkan demi Allah saya bersumpah. Itu tidak main-main Mas Amin ketika menjalankan jabatan itu, karena jabatan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum duniawi, dipertanggungjawabkan kepada pimpinan adalah Pak Kepala Desa, tapi yang lebih penting lagi adalah jabatan itu nanti akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi berat, menjadi seorang pemimpin itu sangat berat sekali pertanggungjawabannya. Ini makanya Mas Amin, mulai hari ini kamu sekarang ini sudah tidak menjadi masyarakat biasa. Kamu itu walaupun usia masih muda menjadi pemimpin desa, menjadi pamong desa. Ini namanya pamong itu kudu iso ngomong. Siapa yang diemong adalah masyarakat. Berat ini. Jenengan ngomong bojo ambek ngomong anak wae wis kadangkala emosi. Ini makanya kunci kamu bisa menjalankan amanah jabatan itu sekarang ditata niatnya. Ini mulai sekarang saya berharap untuk menata niatnya untuk mempunyai jiwa hati mengabdi dan melayani masyarakat dengan ikhlas. Saya ingin mendengar tersendiri dari Mas Amin, disaksikan oleh masyarakat, siapkah kamu untuk melayani masyarakat dengan ikhlas dan senang hati? Siap? Alhamdulillah. Bapak Ibu jenengan pun krungu dhewe, pun pirsa sendiri, Mas Amin ini akan melayani panjenengan dengan niat mengabdi dan melayani dengan hati yang ikhlas. Ini kalau sudah seperti itu, ibu bapak yang saya hormati, ini kalau sini kaur umum itu apa? Mbah Bayan ya Pak Inggi? Mbah Bayan, yang Mbah Bayan yang pornya wonten nggih? Oh nggih. Kemudian Bu Bayan wonten pundi? Sing pundi? Bu Bayan pundi? Oh nggih. Berdiri Bu, berdiri. Silakan berdiri lah, biar tahu masyarakat. Nah, terima kasih, monggo Winara. Jadi begini Bu Bayan, jenengan secara otomatis Mas Amin ini kan sudah dilantik. Secara otomatis sebagai istri, sebagai pendamping suami, itu adalah kunci sukses seorang suami untuk menjalankan tugas. Ini makanya sekarang harus bisa selalu menyesuaikan. Ini yang Mas Amin ini harus segera menyesuaikan tugas-tugas kedinasan pemerintahan desa. Kalau masalah tugas pemerintahan desa secara tertulis itu gampang, karena saya melihat backgroundnya panjenengan itu guru ya, dan saya melihat memang hasil dari praktek, ujian prakteknya itu bagus Mas Amin ini. Dari 5 soal itu hanya salah satu, jadi nilainya 20. Ini jadi insya Allah kalau dari sisi apa itu pekerjaan insya Allah mumpuni lah, kepala urusan tata usaha insya Allah mumpuni IT-nya. Tetapi kita bekerja itu tidak hanya kita berangkat dari rumah terus masuk kantor menjalankan tugas dari Pak Kepala Desa dan lain-lain. Bukan itu.
Kalau niat dari perangkat desa, bukan tidak hanya Mas Amin saja, termasuk kami, kalau berangkat ke kantor dengan niat bismillah, ya Allah, saya bekerja sebagai perangkat desa, berangkat di balai desa hanya krono golek gaji sangka pamong, jenang niatnya adalah salah Mas Amin. Mubadir, hanya oleh dunia tok, hanya dapat satu, bukan dapat dua. Ini karena seorang perangkat desa seperti kami itu sebelum bekerja itu sudah digaji. Ngapain kita niatnya untuk bekerja golek gaji? Itu salah. Ini makanya kepada semuanya saja, termasuk saya sebagai pelayan, ini kalau berangkat kerja itu berangkatnya bukan karena golek gaji, tapi berangkatnya dengan niat karena hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, terutama para pamong desa, nek jenengan niatnya dari ke kantor melangkahkan kaki mau ke balai desa, niatnya hanya semata-manya golek ridho dari Allah, insya Allah beli satu dapat dua, ya oleh donyane ya oleh akhirate. Ini makanya tadi saya menyampaikan ke panjenengan, coba niatin jenengan itu ditata untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Ini kemudian yang kedua Mas Amin, jadi seorang perangkat desa itu secara umum tugasnya adalah pembantu kepala desa. Walaupun secara kinerja panjenengan sebagai kepala urusan tata usaha nanti di dalam untuk pekerjaannya di bawah koordinasi dengan dari sekretaris desa, karena kaur-kaur itu nanti yang mengkoordinir pekerjaan itu adalah sekdes. Tetapi secara umum perangkat desa itu adalah pembantu kepala desa. Makanya di dalam regulasi undang-undang, di Perda dan di Perbub, kepala desa itu diberikan kewenangan untuk melantik dan memberhentikan perangkat desa, tapi dengan dasar regulasi aturan. Ora iso ujuk-ujuk langsung gak seneng tak berhenti, mboten saged. Itu mboten saged. Makanya Mas Amin, karena jenengan ini tumpuannya di kepala urusan tata usaha, saya berharap nanti di Tegal Sari ini setelah perangkatnya lengkap, saya berharap ada peningkatan kinerja perangkat desa. Sekarang ini permintaan data, terutama data dari bupati, dari pemerintah Kabupaten Tuban, ini sadek saknyet. Laporannya wis gak usum saiki, wis nunggu tanda tangannya Pak Inggi baru itu ndak. Sekarang dikirim dulu, untuk laporan tertulisnya baru dikirim berikutnya. Nah, kalau mungkin di sini kemarin ada usulan permintaan dari identifikasi jalan lingkungan, kalau belum dipenuhi, tolong itu segera dipenuhi, karena deadline-nya adalah tanggal 9. Tanggal 8 ya Mas ya? Pak Sek, tanggal 8 ya? Saya berharap hari Senin harus sudah dikirim Pak Inggi yang data jalan lingkungan itu semuanya, jalan lingkungan semua yang ada di desa itu diukur luasnya mana, kemudian difoto, titik koordinatnya itu di mana. Nanti kalau Mas Amin saya kira sudah tahu lah bagaimana untuk memfoto suatu kegiatan dengan open kamera, itu akan muncul titik koordinatnya itu. Nah, tugas pertama jenengan yang harus diselesaikan itu, tolong koordinasi dengan Pak Care, nanti datanya minta data dari pelaksana di lapangan ini, Pak Wo dan yang lain-lain. Ini saya dengar jenengan menantu Pak Wo, iya putih Pak Wo putih, selamat Pak Wo. Yang nomor 2 informasinya juga anaknya Pak Wo. Nah, ini loh Pak, saya sampaikan kepada panjenengan nggih. Jadi untuk ujian perangkat
yang dilakukan oleh pemerintahan desa itu tidak ada kolosi, walaupun di desa Tegalsari ini yang jadi adalah menantunya Pak Wo, nomor 2 putrane Pak Wo. Ini tidak ada itu. Coba tanyakan kepada Pak Amin, panitia dan yang lain-lain, nggak pernah ada. Pak Inggi, nggak pernah ada. Jadi perlu saya ceritakan kepada panjenengan, kita nyantai aja Bu nggih, karena ini terakhir untuk pelantikan, biar jenengan ngerti. Jadi di dalam untuk penyusunan naskah ujian itu dilakukan selama 3 hari, dilakukan di rumah dinas bupati. Ini ketika mau melakukan penyusunan pembuatan naskah ujian, dari tim perumus soal itu sore itu dikumpulkan oleh Pak Bupati, diberikan pengarahan Pak Bupati. Setelah diberikan pengarahan Pak Bupati, semua HP itu semuanya harus off, dimatikan dan dikumpulkan di ruangannya kerja Pak Bupati. Satu itu. Yang kedua, tim perumus soal niku Pak, niku mboten angsal wangsul sampai dengan hari Rabu. Jadi kontak ambek bojone, kontak ambek anaknya ndak bisa. Siapapun ndak boleh komunikasi. Jadi di sana dikasih makan, istirahat, hanya tugasnya menyusun soal. Dan tim itu bisa keluar itu pada hari Rabu tanggal 24 pas pelaksanaan ujian. Setelah ujian soal-soal itu diserahkan oleh Pak Bupati ke tim pengawas kecamatan, baru tim itu boleh keluar pulang dengan ketemu anak istrinya. Itu. Pertanyaannya, nek wis ngono, mosok masyarakat gak percaya? Gitu. Yang kedua, panitia itu tidak bisa main mata di dalam untuk ngoreksi. Karena ketika koreksi itu, lembar jawaban yang dikoreksi oleh panitia itu tidak bisa dilihat nomor pesertanya berapa, namanya siapa, gak iso. Pak Wo kemarin ikut panitia? Udah ikut ya, karena anaknya ikut ya. Jadi ya termasuk Pak Amin lah, nggak iso. Staplesnya itu Bu, staplesnya itu di ada yang nama terus nomor, itu dilipat 2 kali, di staples 6 tempat. Coba bayangkan itu. Jadi peserta ketika ngoreksi gak ngerti nggone Mas Sami niki nggone sapa, nggak tahu, yang dikoreksi nggak tahu. Kemudian yang kedua, antara ballpoint warna yang dipakai oleh peserta itu warna hitam untuk mengoreksi, yang dipakai panitia, yang dipakai ngoreksi itu ballpointnya adalah warna merah. Diso nek warna merah dipakai untuk mencontreng itu kan nggak bisa, kan berbeda itu. Kemudian lagi ketika dilihat di lembar jawaban dari peserta itu Bapak Ibu, ketika ada soal yang tidak dijawab oleh peserta itu langsung disilang oleh panitia, langsung disilang, semuanya disilang itu. Nah setelah itu baru dikoreksi. Setelah dikoreksi, koreksi pertama itu nanti disilang lagi kepada koreksi kedua, jadi silang. Nggak akan bisa itu Bu, nggak akan bisa. Pertama, dari staf kami ada yang mengawasi, dari peserta sendiri ada yang mengawasi, dari panitia aja yang mengawasi. Nggak akan bisa itu. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek mentelengi. Ini insya Allah jujur. Jadi ya benar-benar hasil dari apa itu, dari hasil pengerjaan dari masing-masing itu. Sehingga dengan kalau seperti ini, harapan kami, harapan pemerintah, benar-benar yang menjadi perangkat desa ini memang secara sumber daya manusia ini mumpuni, itu loh, mumpuni. Apalagi Mas Amin ini masih muda, ini IT-nya sudah cukup, itu sarjana itu. Sehingga kalau seperti itu insya Allah tinggal menata hati ini. Jadi sekarang ini harus ditata hatinya Mas Amin ya, ditata hatinya. Tadi saya sampaikan bahwa seorang pemimpin pamong desa itu berat, memang benar. Jadi kapanpun kalau kepala desa merintah jenengan jalan,
lepas itu jam 12 malam, lepas itu jam 1 malam. Kalau kepala desa itu perintah harus jalan, nggak oleh digandoli ya Bu Amin. Kalau Mas Amin dipanggil Pak Inggi itu nggak boleh diganduli ya. Karena sekarang sebagai perangkat desa itu, sebagai perangkat desa. Makanya saya ingatkan kepada Mas Amin dan teman-teman perangkat desa yang lainnya bahwa seorang pemimpin itu kadang kalanya harus bisa seperti langit, kadang kalanya harus bisa seperti bumi, kadang kalanya harus bisa seperti laut. Ini sangat bagus sekali ketika dari teman-teman perangkat desa ini bisa mengaplikasikan di dalam pelayanan kepada masyarakat ini. Karena langit itu mulai dari pagi sampai sore itu selalu memberikan penerangan, memberikan cahaya kepada makhluk hidup yang hidup di atas bumi. Siapa yang tidak butuh sinar matahari? Ini artinya apa? Bapak Ibu semuanya, seorang perangkat desa itu ketika melayani masyarakat, ketika di tengah-tengah masyarakat, perangkat desa itu harus bisa memberi kehangatan, ketenangan dan keteduhan kepada masyarakat yang ada di sekitar itu. Ini memang tulang punggung di kewilayahan itu yang paling berat Pak Wo. Pak Wo itu raja di dusun itu kalau Mas Amin ini secara administrasi di pemerintahan, tapi tidak bisa begitu. Yang namanya bekerja itu kudu bareng-bareng, ini kebersamaan ini. Kemudian yang berikutnya, seorang pemimpin itu kadang kalanya harus bisa seperti bumi. Bumi itu ketika ditanami apapun, bumi tidak menolak. Mbah iku sing ditanami cilik, mbah sing ditanami itu pohon-pohon yang besar, dia akan tidak menolak, semuanya diterima. Dan bumi itu memberikan perlakuan yang sama, semua yang ditanam akan hidup, akan subur. Artinya apa? Untuk teman-teman perangkat desa, ketika panjenengan semua melayani masyarakat itu ojo mbang jindil bang silatan, ojo dibeda-bedakno. Oh, iku dhisik gak ndukung aku kok serasa dilayani, sing iki sik ndak boleh. Saiki wis gak zamane. Jadi perangkat desa sekarang ini, pamong desa termasuk kami, ini adalah pelayan panjenengan, buruhe jenengan. Ini makanya mindset kita sekarang itu melayani bukan dilayani. Itu. Kemudian yang berikutnya, seorang pemimpin itu kadang kalanya harus bisa seperti laut. Jenengan laut itu sangat luas sekali Bapak Ibu. Ketika laut itu menerima air dari kali, baik itu air itu bening, air butek, campur dengan kotoran dan yang lain-lain, dia tenang-tenang saja, dia diam-diam saja, dia menerima apa yang dikirimkan dari air dari kali itu, tidak pernah protes. Itu artinya apa? Ibu bapak semuanya, terutama perangkat desa, bahwa seorang perangkat desa ketika melayani masyarakat, di tengah-tengah masyarakat ada aduan, ada masalah, macam-macam lah permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat itu seorang perangkat desa itu semuanya harus menerima masukan-masukan baik jelek maupun buruk, dan masukan itu harus dianalisa dulu, harus didiskusikan dulu bersama teman-teman perangkap di bawah komando Bapak Kepala Desa. Kalau seperti itu Bapak Ibu semuanya, insya Allah permasalahan apapun yang timbul di desa Tegalsari ini akan terselesaikan di tingkat desa. Wis gak usah Pak Camat, wis ora usah Pak Kapolsek, wis ora usah Pak Dan Ramil. Ini sehingga kalau sudah seperti itu, fungsikan 3 pilar yang ada di desa. Jadi perwakilannya dari Pak Dan Ramil ada Pak Babinsa, kemudian Pak Kapolsek ada Babin Kamtibmas. 3 pilar itu fungsikan. Ini
selalu difungsikan Pak Inggi. 3 pilar itu Pak Inggi, apapun ketika kegiatan yang ada di desa, jadi 3 pilar itu harus tahu. Yang Pak Inggi itu melaporkan ke saya, yang Babinsa melaporkan ke Pak Dan Ramil, Babin Kamtipmas akan melaporkan ke Pak Kapolsek. Sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan yang sudah diselesaikan desa ternyata kok belum selesai, saya itu sudah tahu peta permasalahannya, akar permasalahan itu di mana. Ini. Jadi kita itu pelayan masyarakat. Ini pelayan masyarakat. Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, jadi ini yang terakhir kami untuk menghadiri pelantikan perangkat desa. Saya hanya bisa berdoa Mas Amin untuk panjenengan dan keluarga panjenengan, mudah-mudahan jabatan yang jenengan terima ini amanah, barokah, dan insya Allah kalau dengan diniati mengabdi dan melayani dengan ikhlas, insya Allah jabatan perangkat desa itu akan menjadi ladang ibadah 60 tahun ke depan. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Bapak yang saya hormati. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan kebetulan saya ini ban serep Pak ya, saya ini ban serep. Jadi Pak Camat itu pensiun, saya diperintah Pak Bupati ini mengisi kekosongan ini. Jadi nanti kalau sudah Pak Camat ini ada yang dilantik, saya akan kembali lagi ke Tuban. Kebetulan tugas saya definitif saya itu adalah Kabak Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Kabupaten Tuban. Jadi sehari-hari saya itu mendampingi Pak Bupati, mendampingi Pak Wabud, melayani pimpinan ini. Sehingga kalau insya Allah Pak Bupati tunjun ke lapangan, insya Allah panjenengan juga ketemu saya. Ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, yang paling penting bagi kami Pak, karena saya bukan orang Tuban, saya itu kan orang Purwodadi. Saya hijrah dari Purwodadi ke Tuban ini sudah lama sekali, sehingga panjenengan semuanya ketemu dengan saya ini adalah sedulurku kabeh. Purun nggih Pak, Bu? Alhamdulillah. Ini nek wis duwe sedulur akeh, insyaallah yang mendoakan itu banyak. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada kurang lebihnya. Ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.